Keluar nggak ya? Oke. Oke, jadi hari ini saya bukan mau sharing ilmu atau apa, tapi saya cuma ingin bercerita pengalaman saya, supaya kita sama-sama bisa merasakan kenapa sih essential oil yang living ini begitu berharga berdasarkan pengalaman saya. Tentunya teman-teman di sini banyak yang punya pengalaman yang masing-masing juga, tapi hari ini saya mau sharing pengalaman saya. Oke, jadi saya Lisa Parapa, atau kadang juga dibilang Lisa Raja Guguk, karena suami saya Pak Raja Guguk. Saya seorang istri dan ibu dari 2 orang anak perempuan. Anak saya sekarang umur, ntar harus mikir dulu, 18 dan 15. Yang besar sudah pergi kuliah, sekarang lagi kuliah di Inggris. Saya menjadi member yang living udah hampir 9 tahun nih, sejak bulan Juli 2013. Waktu itu kantor yang living di Indonesia belum buka, tapi kita semangat selalu membawa oil dari Singapura. Dan saya seorang platinum leader. Oke, jadi waktu hari Selasa kemarin kita diberkati oleh sharing dari Marlin dan Marisa ya, kalau nggak salah, tentang Opa Gary atau Gary Young. Yang saya mau highlight dari apa yang mereka sudah share adalah bahwa Gary Young ini dalam membuat produk, dia selalu fokus kepada purpose atau fungsi dan bukan profit atau keuntungan. Jadi kalau saya ingat waktu saya pergi ke warehouse-nya yang living, ada satu dinding besar, terus ada tulisan ini, I've never formulated product to sell, I've only formulated them to fill a need. Jadi kalau kita benar-benar mengingat hal ini, kita tuh memulai dari apa sih sebenarnya visi Gary Young dalam menciptakan semua essential oils itu. Dia nggak pernah mikirin, oh gue mau jadi orang kaya, gue mau punya bisnis yang ada di puluhan negara di seluruh dunia. Enggak, tujuan dia adalah dia ingin membantu setiap individu yang memakai essential oils yang dia ciptakan untuk memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan, yaitu kesehatan secara natural. Dan tentunya visi dan misi dari Young Living sebagai perusahaan, a healthy home for each of us, a healthy world for all of us. Rumah yang sehat untuk kita sendiri, tapi juga dunia yang sehat untuk kita semua. Dan visi Young Living, we enhance and empower lives around the world by sharing the unique benefits of nature's living energy essential oils. Ya. Nah, kita semua tahu, kenapa sih orang suka nanya, kenapa sih lo ngapain sih repot-repot beli Young Living mahal tahu, ngapain sih essential oils tuh bisa beli di mana-mana. Sekarang di Indonesia juga banyak yang buat, ngapain sok-sok mikirin harus beli Young Living gitu kan. Nah, kita selalu menggadai kata-kata, pokoknya ngomongin kata-kata, pokoknya Young Living adalah seed to seal. Tapi apa sih sebenarnya seed to seal itu? Kita belajar sama-sama yuk teman-teman. Pertama, seed to seal itu didasari dari 3 pilar. Nomor 1 adalah sourcing, nomor 2 adalah science, nomor 3 adalah standards. Nah, bentar saya coba geser dulu nih. Oke, jadi sourcing. Sumber dari semua produk yang living itu jelas. Ada 3 sumber yang untuk menjadi sumber dari semua produk-produk atau essential oils yang dibuat oleh Young Living. Nomor 1 adalah corporate farms atau perkebunan milik Young Living sendiri. Kedua adalah partner farms atau perkebunan mitra. Perkebunan mitra itu apa sih? Jadi suatu perkebunan yang memang seluruh produknya yang diproduksi nanti akan diberikan kepada Young Living. Jadi dia secara relationship sudah menjadi partner dari Young Living, bukan dibeli, tapi memang menjadi partner di mana ya dibeli, tapi maksudnya dia nggak menjual ke orang lain, benar-benar partner yang menyediakan produk-produknya untuk Young Living. Nomor 3 adalah pemasok bersertifikasi seed to seal. Ini bukan bermitra, bukan partner, tapi orang yang memasok produknya dari pemasok bersertifikasi seed to seal harus memenuhi standar-standar seed to seal yang sangat ketat. Jadi mereka diberikan standarnya dan mereka diaudit secara berkala untuk memastikan bahwa benar-benar produknya itu diproduksi dengan standar seed to seal itu. Oke, jadi itu sourcing. Young Living adalah satu-satunya perusahaan essential oil yang 100% dari produknya didapatkan dari either farmnya sendiri
farm mitra atau dari C2C certified supplier. Jadi nggak ada tuh yang kayak, ada yang punya essential oil di mana, beli, nggak ada gitu kayak gitu. Semua pasti bersertifikasi, minimum bersertifikasi C2C. Nomor 2, science atau riset. Yang Living mengembangkan produk-produknya, menguji semua produk-produk yang dihasilkan, baik di dalam laboratorium milik yang Living sendiri atau juga di pihak ketiga. Dan mereka mengembangkan produk-produk inovatif, dan dalam memilih bahan baku semua itu pasti dites. Jadi sains menjadi dasar yang sangat penting dari produk yang Living. Contohnya nih, kalau nggak salah Dr. Michael Buch pernah cerita bahwa setiap batch essential oil itu dites 3 kali. Dan setiap tes itu setiap rangkaian tes itu ada sekitar berapa belas gitu. Jadi sebelum sampai ke kita, setiap batch itu udah dites berpuluh kali. Ya, maksudnya dites sama alat ini 3 kali, sama alat ini 3 kali. Nah, jadi udah berkali-kali. Jadi kualitasnya sangat terjaga. Kenapa sih dites? Karena yang Living melalui risetnya sudah mengetahui bahwa produk yang terbaik, konstituen essential oil yang terbaik itu tuh strukturnya seperti apa, konstituennya apa aja, terdiri dari bahan kimia dan molekul kimia apa saja. Jadi kalau dia mentes suatu batch, dia tahu, loh, ini kok ada sesuatu yang nggak benar ya? Kalau mereka nggak memenuhi standarnya, nggak akan sampai ke tangan kita. Ya. Jadi itu riset menjadi bagian yang sangat penting dari C2C yang Living. Hal ketiga adalah standar. Ya, ini agak relatif baru, tapi standar itu adalah program di mana yang Living benar-benar dari seluruh prosesnya mereka ingin memastikan bahwa mereka memenuhi atau comply terhadap peraturan-peraturan yang ada. Ya, baik itu peraturan green industry, ada juga di Amerika peraturan-peraturan pemerintah, dan peraturan pemerintah di negara-negara di mana mereka men-source produknya. Salah satu peraturan yang mereka benar-benar berusaha memenuhi adalah Lacey Act. Lacey Act ini peraturan tentang mengambil sumber daya bukan dari sumber yang sudah mau punah. Ya. Jadi dia memiliki standar yang sangat tinggi. Contoh nih gimana yang Living segitu berusahanya untuk memenuhi standar yang baik adalah waktu mereka melakukan audit untuk ngecek, ternyata mereka menemukan bahwa ada seorang supplier yang mengambil, ada nggak yang suka, mungkin nggak tahu ya, 6 atau 7 tahun yang lalu suka banget sama White Angelica. Atau Highest Potential, maaf ya, ini belum ada di Indonesia ya kayaknya. Tapi Highest Potential atau White Angelica yang berapa 7 tahun yang lalu mungkin ya, itu baunya lain sama yang sekarang. Kenapa? Ada bau favorit saya yang ngebuat saya jadi lebih suka dari produk ini yang dulu ya, versi yang dulu, karena di dalamnya ada rosewood. Ternyata yang Living menemukan bahwa sourcing rosewood, mereka baru tahu gitu ya, ternyata sourcing rosewood itu tidak diambil dari tempat yang sustainable ya. Dan mengganggu, menyebabkan ada itu maksudnya masuk dalam kategori tanaman yang mungkin menjurus ke punah, maksudnya non-renewable gitu ya. Jadi akhirnya apa sih yang Living lakukan? Mereka pergi ke pengadilan dan lapor diri dan bayar sendiri gitu penaltinya. Waktu mereka mengetahui bahwa wah ternyata ada yang nggak benar nih source-nya, ya udah gue lapor aja nih, gue ngaku bahwa gue nggak memenuhi. Dengan gue lapor ini berarti saat ini gue benar-benar mau mengikuti yang benar. Siapa sih dari antara kita ya, kalau kita tahu kita buat salah, kita diam-diam aja kan. Misalnya kita langgar peraturan lalu lintas. Duh, mudah-mudahan nggak ketahuan deh Pak Polisi gitu ya. Kalau ini malah nggak ada yang lihat, polisi nggak ngelihat, kita malah datang ke kantor polisi. Pak, tadi saya ngelewatin lampu merah loh di situ nih, saya mau datang, tolong dong tilang saya. Kan jarang-jarang ya ada orang kayak gitu, tapi mereka sangat berusaha untuk memenuhi standar sampai mereka melakukan itu ya. Jadi itu contoh dari integritas yang ingin dicapai oleh yang Living. Oke, jadi sekarang pada saat kita melihat C2C, saya ingin breakdown menjadi 5 langkah. Seperti kita semua kenal ya. Seed atau biji, cultivate atau apa ya cultivate itu?
Apa ya Bu Lisa cultivate? Bahasa Indonesianya? Ya, Bu, aku juga bingung kalau ditanya bahasa Indonesia ya cultivate. Cultivate, pemeliharaan lah kita anggapnya. Bagaimana tanaman itu dipelihara dan bertumbuh. Distill atau distilasi, test atau testing, seal adalah pembotolan ya. Jadi seed to seal, apa sih ya, seed dari bijinya sampai dia ketutup, semua langkah-langkah 5 langkah ini tuh benar-benar dipikirin oleh yang living. Jadi itulah kualitas seed to seal. Dan hari ini saya akan berusaha sharing sedikit pengalaman yang saya lihat dengan mata kepala saya sendiri saat saya pergi ke farm-farm yang living dalam memenuhi 5 step ini. Tapi sebelum ke sana, saya mau cerita dulu nih, farm-farm mana aja sih yang saya udah pernah pergi. Ini kan dari farm-farm yang ada, yang living punya ini campuran antara corporate farm dan partner farm. Ya, ada di Utah, ada di Ekuador, ada di Idaho, ada di Prancis, ada di Oman, ada di Kanada. Jadi yang mana aja sih yang saya udah pernah pergi? Mulai dari farm yang saya pergi waktu saya silver retreat. Ini adalah farmnya yang living di Utah yang kita paling gampang sebenarnya untuk pergi. Karena kalau misalnya kita pergi convention di Utah, dulu ya masih ada International Grand Convention, kita gampang untuk pergi ke farm di Utah. Jadi ceritanya terbang dari Jakarta menuju ke Utah. Nah, saya tuh udah 3 kali ke farm ini. Pertama waktu silver retreat, kedua waktu saya ke convention tahun 2017, dan waktu convention tahun 2019. Jadi ini farmnya, dia menanam macam-macam, termasuk lavender pastinya. Tapi pas ke sana belum tentu lagi banyak tanaman yang lagi ini sih, lagi blooming gitu. Tapi pengalaman saya di sana tuh yang paling fun adalah pemandangannya. It's a beautiful farm dengan gunung di latar belakang, apalagi kalau pas pergi terus di atas gunungnya lagi ada salju ya, keren banget. Nah, waktu saya pergi waktu silver retreat, waktu itu Gary Young masih hidup, dan waktu itu silver retreat-nya besar, terus kita untuk distillation tour itu ada sesi-sesi. Saya dan teman-teman, ada Sarin, ada Marini, waktu itu kita tuh dapat berkat bahwa yang meng-guide distillation tour kita adalah Gary Young sendiri. Jadi dia cerita benar-benar tentunya dengan penuh passion ya tentang bagaimana proses distilasi. Karena kalau kita baca bukunya Gary Young nih, saya sangat merekomendasi kalau doyan belajar ini, punya buku ini, dia benar-benar he built a lot of, I think all of the distilleries from scratch, dan benar-benar berdasarkan research dan trial dan error yang sangat mendalam ya. Jadi passionnya dia di situ sangat besar. Nah, waktu saya ke sana, kayaknya hampir setiap kali saya pergi ke Mona Farm ini yang lagi didistilasi itu juniper. Sebenarnya saya nggak terlalu CS sama bau juniper, tapi kalau kita udah seharian di situ lama-lama, dan kalau lagi didistil, didistilasinya, satu farm itu baunya bau juniper. Dari kurang teman, akhirnya jadi oke dan bersahabat. Kayaknya sih mungkin nggak tahu ya, mau ngomong takut nggak compliant. Kayaknya mungkin organ-organ tubuh yang membutuhkan disupport oleh juniper itu akhirnya sudah jadi tenang sehingga akhirnya kita menikmati baunya. Nah, waktu silver retreat itu kita ada 2 hal yang menarik ya. Kita disuguhkan suatu rodeo, dan Gary Young kan cinta banget sama kuda ya. Jadi dia tentunya dong naik kuda, terus ada rodeo yang seru lah gitu kita nonton. Selain itu, teman-teman saya dari Indonesia nih, ada Marini, ada Lisa Wijaya, Sarin, Roy, suaminya Marini, kita berkesempatan untuk berbincang-bincang langsung dengan Gary dan Mary. Dan saya ingat banget waktu itu kita ngomongin, tolong dong buka di Indonesia, ini tuh tahun 2015 ya. Tolong dong please, di Indonesia tuh banyak banget yang butuh your oils. Please open in Indonesia. Oke, farm kedua yang saya pernah pergi waktu Gold Retreat, ini terbang lagi dari Indonesia ke Idaho. Ini waktu Gold Retreat, dan ini waktu itu tanaman utama yang ada di situ tuh lavender, dan ada juga melisa.
Tapi waktu itu Melissa lagi nggak tumbuh. Lavender juga sebenarnya bukan saat untuk tumbuh, tapi kita disisain kayak satu plot di mana kita bisa foto-foto, bisa ngambil-ngambil bunganya gitu. Ini lagi ngambil-ngambil bunganya. Tapi kita juga punya kesempatan untuk nanam. Nanti saya akan kasih lihat videonya. Kita juga tentunya tur distilasi. Ini nih yang atas itu farm Melissa, tempat Melissa, tapi ya kita bisa lihat lagi kosong ya. Dan ini proses distilasi yang lagi didistilasi Melissa. Lihat, Melissa dari drum distilasi yang begitu besar, puluhan ribu liter Melissa, hasilnya tuh essential oil-nya cuma segini nih teman-teman. Gimana nggak mahal ya harganya. Jadi kita bisa lebih ngerti kalau kita lihat sendiri. Yang ketiga, waktu itu, ini sih sebenarnya perginya barengan sama waktu pergi ke St. Mary's, karena sama-sama di Idaho. Jadi kita waktu itu pergi lebih cepat, terus kita pergi sewa mobil, terus kita pergi sendiri. Waktu itu sama Sari, nama suami saya, kita lihat Idaho Balsam Fir Harvest. Ini sekarang namanya Grand Fir ya kalau di Indonesia. Jadi ini selain kita lihat pohon-pohonnya, kita tuh ada waktu itu ada tour tentang bagian testing di facilities dan tentunya bagian distilasi juga. Nah, nanti saya akan cerita lebih jauh tentang testing di bagian akhir ya. Tapi ini contoh salah satu hal yang mereka kasih lihat. Mereka tuh punya drone yang foto yang sebelah kanan ini ya. Distribusi dari regenerasi tanaman. Jadi bisa dilihat ya, yang lebih gelap itu yang udah lebih tua tanamannya, berarti lebih besar pohonnya. Terus ada plot-plot yang baru ditanam gitu. Jadi itu memastikan bahwa regenerasi terus berjalan. Ini distilasinya di Highland Flats. Nah, dia tuh cookernya nih yang sebelah kiri ini, tempat bahan-bahan yang mau didistilasi itu dimasukkan, itu yang terbesar yang Living punya. Kalau nggak salah 21.000 liter muat. Ini nih segentong-gentong nih yang sebelah kanan ini, satu gentong itu isinya Grand Fir Essential Oil. Bayangkan teman-teman. Oke, corporate farm berikut yang saya pernah pergi adalah Finca Botanica Farm di Ekuador. Ini waktu Platinum Retreat. Waktu itu terbang ya, kalau misalnya mau pergi ke Amerika Selatan itu kan lama banget ya, kayak 30 jam kalau nggak salah perginya. Ini pesawatnya nggak mau terbang-terbang, udah nyampe aja dia. Oke. Saking lamanya, dan saya sama suami saya belum pernah kebetulan ke Amerika Selatan, jadi kita memutuskan, ya udah kita sekalian jalan-jalan. Sebenarnya acara retreat-nya tuh kayaknya 4 hari mungkin, tapi akhirnya kita jalan-jalan keliling Amerika Selatan selama 1 bulan. Pergi ke Machu Picchu, pergi ke Chile, pergi ke mana lagi ya, Brazil, ke Rio, pokoknya keliling-keliling deh. Ini tuh farmnya cantik banget dan besar banget. Kita waktu habis jalan-jalan capek, ini yang sebelah kanan ini, kita lagi duduk di dekatnya tree house punyanya Gariang, terus benar-benar menikmati aja angin sepoi-sepoi udaranya. Ini yang tengah ini di depan pohon Palo Santo. Nah, ini beberapa tanaman yang ada di sana. Maaf ya kalau agak sedikit narsis, teman-teman. Yang atas ini lemongrass, yang yang atas kiri, yang atas kanan ini ilang-ilang. Ini Ecuadorian oregano. Terus ini di depan alat-alat distilasi bersama Dr. Oliver Wenker ya, dia yang banyak menulis buku juga. Nah, salah satu tempat yang seru kalau misalnya sampai pergi ke Finca Botanica Farm adalah Nova Vita Health and Wellness Center. Di sini tuh kita bisa menikmati berbagai macam treatment yang diberikan oleh yang Living. Kita misalnya bisa rain rock therapy, bisa NAT, neuroauricular technique, bisa lymphatic massage, bisa juga blood analysis kayak gitu-gitu. Pokoknya tempat ini tempat yang jangan dilewatkan teman-teman. Tapi kalau memang mau pergi ke sana untuk Platinum Retreat, harus siap-siap duit yang lumayan karena treatment-treatmentnya apalagi yang paling hits, lumayan harganya. Nah, ini foto yang sebelah kiri, ini foto saya. Waktu saya habis selesai treatment sampai udah mau matahari
terbenam kawan-kawan karena saking lamanya gitu ya, saking ngantrenya, saking segitu banyak orang-orang mau pergi ke klinik ini. Dan kalau kita ke Platinum Retreat di Ekuador, kita juga akan mengunjungi yang Living Academy. Ini tuh sebenarnya akademi yang dimulai oleh Gary Young. Waktu dia lagi cari lokasi farmnya, terus dia melewati gedung yang kecil, terus dia, ini apaan? Sekolah. Masa gedung rongsok yang jelek ini sekolah? Jadi akhirnya dia memutuskan, oke, saya akan membangun sekolah. Dan sampai saat ini sudah ratusan anak-anak yang sekolah dan lulus dari yang Living Academy ini, ada yang sampai sudah lulus universitas juga. Ya. Jadi itulah seorang Gary Young, orang yang memang kayak Marlene cerita, ya, hatinya tuh tulus ingin membantu orang lain. Kalau kita pergi ke sana, kita pasti akan visit sekolah, dan kita bukan visit yang kayak hai apa kabar lo gitu, enggak. Kita bisa visit, kebetulan saat saya pergi ke situ tahun 2018 saya belum punya anak asuh, tapi Marini waktu itu sudah punya 2 anak asuh. Nah kalau misalnya saat ini saya juga udah punya 2 anak asuh, jadi kita dari komisi yang living kita bisa sisihkan sebagian yang otomatis dipotong untuk membiayai sekolah anak asuh kita. Jadi kalau teman-teman tertarik bisa. Nah, waktu kita pergi ke sana, mereka tuh ngadain pertunjukan life story of Gary and Mary Young. Lucu banget, anak-anak dress up semua gitu kan. Dan selain itu, tentunya ya kayak tadi saya bilang, kita bukan cuma sekedar hai apa kabar lo gitu. Tapi kita juga bekerja. Jadi ada orang yang membangun path pakai batu-batu gitu. Nah, kalau saya sama Marini waktu itu kebagiannya tugas ngecat. Jadi kita nih tembok ini nih warna-warni ini kita ngecat rame-rame sih. Jadi ada grupnya gitu. Oke, lo bagian si warna kuning, lo bagian warna merah, ya udah kita yang ngecat nih. Jadi kita berapa jam gitu kita kerja di situ untuk ngecat. Oke, satu lagi farm yang saya pernah pergi adalah Outback Botanical Reserve and Distillery. Dia actually di Darwin, Australia, dan dia bukan corporate farm, tapi ini contoh partner farm. Dan sebenarnya ini farm pertama banget yang saya pernah pergi. Jadi ini nggak terlalu jauh, cuman di Darwin. Oops. Oke, sorry. Jadi Blue Cypress itu benar-benar pohon yang tinggi, ya, yang essential oils-nya didapatkan dari batangnya. Jadi kayak kalau kita lihat di sini, ini ya, ini batangnya dipotong, terus ini kita bisa lihat nih, kelihatan udah mulai netes keluar. Dan ini, aduh saya lupa nih namanya, Vince siapa gitu, dia yang mempatenkan cara mendistilasi Blue Cypress ini. Nah ini oilnya warnanya benar-benar biru. Ya. Nah, jadi kita waktu itu jalan-jalan nih di dalam kayak hutan Blue Cypress ini. Terus yang agak unik, ini nggak tahu kelihatan nggak ya, ini ada semut-semut dengan pantatnya warnanya hijau. Si semut ini kalau bisa digigit pantatnya, dan kalau digigit itu rasanya tuh kayak rasa zesty, kayak lemon gitu, kayak lime. Saya dan suami saya tuh ngegigit dan makan pantatnya doang ya. Cuman saya nyari fotonya nggak ketemu, tapi itu beneran bisa digigit pantatnya dan ada rasanya. Oke, jadi itu kan tadi 5 farm ya. Tapi sebenarnya gimana sih 5 farm itu membuktikan proses seed to seal, satu dari seed, cultivate, distill, test, dan seal. Saya akan lihat satu-satu ya. Oke. Your storage is full. That's why. I had that problem with Susan. Oke, jadi kita benar-benar nih. Oke, jadi kalau kita pergi ke farmnya yang living, kita bukannya berbersih-bersih dan duduk manis ya, kita benar-benar
turun dan diajak untuk benar-benar ikut nanam, ikut memegang tanaman gitu kan. Kalau mau ikut bantu distilasi juga boleh gitu. Nah, di sini St. Mary's ini di St. Mary's Farm yang di Idaho ini adalah actually lavender farm besar-besaran pertama yang dibuat oleh Gary Young ya. Jadi kalau tahu ceritanya, dia tuh ngambil biji lavender dari Perancis. Ceritanya sih dia masukin ke dalam his boots gitu, ke dalam sepatunya. Terus dia bawa, tadinya dia tanam dulu di kantor di Spokane, tapi setelah dia tanam, habis itu dipindahkan dan ditanam di farm pertama ini di St. Mary's, Idaho. Yang ditanam ini adalah Lavandula angustifolia, ya, spesies yang berasal true lavender yang berasal dari Perancis. Nah, cara nanamnya, nih kayak saya lagi tanam di sini, adalah population. Apa sih bedanya population lavender sama cloning? Ya, kalau population lavender, tanaman itu ditanam dari biji. Jadi kalau misalnya habis panen, nggak semuanya diambil untuk didistilasi, tapi ada yang ditinggal, disisain untuk diambil bijinya. Ya, setelah diambil bijinya ditanam di dalam greenhouse, terus mereka benar-benar muncul, bibit-bibitnya mulai tumbuh, baru nih kayak yang saya lakukan di sini, ditanemin. Nah, ini yang mesin yang tadi dilihat sini adalah salah satu cara untuk membuat nanamnya lebih cepat, karena daripada bolak-balik bawa satu-satu, dia sambil jalan, sambil ada yang naruh-naruh masukin ke dalam bolong yang udah disiapkan. Ya. Nah, kalau population lavender itu, tanaman yang akan tumbuh karena ditanam dari biji individual. Ya. Jadi yang ada tanaman A, B, dan satu line itu nggak semuanya persis sama, dia individual, warnanya mungkin agak lain, ukurannya agak lain. Apa yang terjadi kalau tanamannya lain? Berarti essential oil yang diciptakan oleh tiap tanaman itu mungkin akan agak sedikit lain. Ya, yang ini agak lebih banyak konstituen ini, yang ini lebih dikit. Tapi pada saat dikumpulkan dan distilasi sama-sama, hasilnya adalah essential oil yang lebih kaya dan kualitasnya lebih baik. Ya, karena dia mencampur konstituen dari beberapa tipe. Ya, mungkin ya agak sedikit seperti Bhinneka Tunggal Ika lah ya. Jadi berbeda-beda, tapi begitu disatuin jadi keren gitu. Nah, selain kalau cloning yang dilakukan adalah, wah ini tanamannya gede, bunganya banyak, pasti kalau didistilasi hasilnya banyak. Saya potong nih, saya potong terus saya stack, saya tanam. Yang ada apa? Tanaman yang persis sama tumbuh lagi. Jadi satu deret, kalau perlu satu farm isinya tanaman yang persis sama, karena dia bukan tumbuh dari biji, tapi dia tanaman yang sama, yang akhirnya jadi ya udah diklon. Yang ada tanaman yang tumbuh ini semua sama, konstituennya akan persis sama. Mayoritas perkebunan saat ini menggunakan sistem ini. Kenapa? Karena mereka bisa memastikan bau yang konsisten, mereka atau wangi, bau ya, wangi yang konsisten. Mereka juga bisa memastikan bahwa wah hasil distilasinya bagus, ya udah ini aja yang kita buat terus. Jangan sampai tiba-tiba ada tanaman yang agak kurang hasil distilasinya. Gitu kan. Jadi yang diutamakan adalah itu. Tapi kalau kayak gitu kan jadi essential oil yang diciptakan seragam, satu, dan dua adalah dengan tanaman itu tumbuh dari biji, dia berevolusi menyesuaikan dengan kondisi alam saat itu. Jadi semua misalnya ada tanaman yang kena hama, terus dia lawan hamanya, nah dia mentransfer kemampuan dia melawan hama itu ke biji, sehingga nanti dari bijinya pas tumbuh, dia juga bisa menyesuaikan dengan alam yang ada. Sementara kalau di cloning, tanamannya tuh nggak merubah strukturnya dan nggak merubah kemampuan dia untuk beradaptasi dengan alam. Ya, jadi kemungkinan dia untuk survive dalam jangka panjang itu lebih lemah kalau cloning dibandingkan kalau population. Ya, jadi itu cerita agak panjang tentang population versus cloning. Oke, ini juga blue cypress. Dari pohon-pohon gede itu pun ditanam dari biji. Saya kebetulan agak kurang rajin foto, jadi saya nggak punya foto, tapi ini waktu itu barengan sama Sarin perginya, dan kita benar-benar nanam. Oke,
Lisa, maaf kalau sebentar bertanya. Ya. Jadi yang diutamakan yang living untuk lavender itu yang cloning atau yang population, Bu? Sorry. Aku ricotta. Bentar, aku stop dulu ya. Jadi yang living adalah satu-satunya farm yang masih lavendernya 100% population. Bahkan kalau kita ingat ceritanya si Nicholas Landel, kalau nggak salah, 80% dari population lavender yang masih ada di dunia milik yang living, milik ditanam di perkebunan yang living. Jadi kenapa? Karena Gary Young merasa richness, variety itu memperkaya ya. Kalau kita mau ingatnya Bhinneka Tunggal Ika aja gitu. Jadi kekayaan itu, keberagaman itu membuat essential oils-nya jadi lebih kaya dan lebih berkualitas. Terima kasih, Bu. Maaf kalau kurang jelas tadi. Thank you, Bu Lisa. Oke. Second step, bentar waktu saya berapa lama lagi ya? Oke. Cultivate. Nah, ini kalau nggak salah tadi sempat dikasih lihat videonya David Little, ini saya juga belajar sedikit dari David Little. Jadi istilah yang dipakai oleh Young Living adalah regenerative organic farming. Prinsipnya adalah kalau mau essential oil terbaik, ya kita harus punya tanaman yang terbaik, yang tumbuh mencapai potensi terbaiknya. Gimana sih tanaman bisa tumbuh mencapai potensi terbaiknya? Dimulai dari tanah, mikrobiologi tanah. Ya, jadi dari bakteri, dari protozoa, dari segala macam apa-apa yang ada di dalam tanah, enzim, ya. Karena itu yang akan menjadi makanan dari tanaman. Ya, sama kayak kalau kita ngomong tentang kesehatan, gut is our second brain, gut is our source of our immunity, sama untuk tanaman, soilnya, tanahnya itu sangat penting. Karena itu adalah sumber enzim, asam amino, dan protein untuk tanaman itu. Tanamannya sehat, essential oil-nya lebih keren lagi. Ya. Gimana sih ini bisa dilihat? Aduh, juaranya tuh kalau pergi ke Ekuador. Mereka mau melihara, ini kambing-kambingnya nggak ke foto semua ya, sebenarnya banyak banget. Adanya di video, tapi terlalu panjang videonya kalau saya kasih lihat ya. Jadi kambing-kambing dan kambing-kambing ini wangi ya, kalau ingat ceritanya Marisa sama Marlin kemarin. Wangi, dan mereka benar-benar terpelihara dengan baik. Tapi kenapa sih mereka dipelihara? Oke, tentu susunya bisa dipakai untuk kebutuhan dari karyawan di farm, tapi yang terutama adalah untuk pupuk kandang, ya. Jadi dari kotoran dari kambing ini adalah yang dipakai untuk memperkaya mikrobiom dari soil atau dari tanah. Selain itu, di sana mereka bangga banget sama cacing-cacing yang mereka pelihara, karena cacing kaya dan membuat kompos yang mereka pakai untuk bahan pupuk dari tanaman itu menjadi sangat kaya. Ya, jadi sibuk dengan kambing dan cacing-cacing ini tujuannya apa? Supaya essential oils yang terbaik yang bisa kita nikmati. Oh, all the yellow ones. Ini hilang-hilang. Nih, contoh yang hilang itu yang diambil tuh harus yang udah ada merah di bagian dalamnya itu. Itu berarti dia siap untuk dipanen untuk hasil yang terbaik, ya. Jadi cara panen, kapan panen, segala macam itu sangat mempengaruhi kualitas dan hasil dari essential oils-nya. Contoh hilang-hilang ini, dia tuh terbaik dipanen jam berapa, teman-teman? Jam 5.30 pagi. Ya. Jadi waktu panennya menentukan. Dan kalau pas panen itu, kita harus memilih dengan baik, ngambilnya yang udah merah itu, bagian dalamnya udah merah, dan jangan sampai kita ngerusak bunga-bunga yang di sampingnya yang belum siap untuk dipanen. Kenapa? Karena kalau misalnya sampai kita ngerusak, besok-besokannya dia udah nggak tumbuh lagi loh. Makanya katanya si farm manager di situ cerita bahwa orang yang manen hilang-hilang ini, cewek-cewek, ibu-ibu, mereka tuh punya teritori mereka masing-masing. Lo jangan ganggu gue. Kenapa? Karena lo ganggu gue, ntar lo ngerusak tanaman hilang-hilang punya gue. Yang ada besok gue nggak bisa manen lagi karena udah rusak, dia nggak tumbuh lagi bunganya gitu kan. Jadi, dan untuk tahu waktu terbaik untuk panen itu banyak dilakukan juga dengan Brix testing. Itu akan saya jelaskan nanti di bagian testing. Ini contoh cara panen lagi ya. Ini
yang foto yang ada truknya ini bukan dari saya, karena kayak tadi saya kasih lihat waktu saya ke St. Mary's Farm itu melisanya lagi nggak tumbuh ya, lagi botak. Tapi ini foto saya ambil. Nah ini melisa itu ringkih banget teman-teman. Dia nggak doyan kalau sampai habis dipotong dia kena ke tanah. Jadi benar-benar dibuatin alat khusus supaya begitu dia kepotong dia langsung masuk ke truk, jangan menyentuh tanah, supaya dia tetap happy. Pada saat dia happy, dia akan memproduksi essential oil yang konstituennya paling kaya dan terbaik, dan juga jumlahnya lebih banyak. Ya. Contoh lain, ini di Finca Botanica di Ekuador, oregano nggak suka pakai mesin dipotongnya. Sama kayak ilang-ilang tadi harus diambil dengan tangan, oregano ini juga harus bongkok-bongkok nih. Orang ini waktu itu panasnya minta ampun teman-teman, siang hari bolong, orang ini bongkok-bongkok, ngumpulin oregano pakai tangan. Kenapa? Karena kalau nggak pakai tangan, nanti hasil essential oil-nya nggak terbaik. Apa sih? Satu lagi. Ini bisa dengar nggak sih suaranya? Awesome first. What language do you speak in Singapore? English. English. Ini kedengeran nggak ya teman-teman Nice suaranya? music. Yeah, Mexican music. Yeah. Who is it? Mark Anthony. Something like that. It's romantic. Wow, how romantic it is in the tree. In a hot sunny day. Thank you. Itu suami saya dan Sarin yang orangnya sangat akrab dan doyan ngobrol-ngobrol. Tapi ini kita nikmat, kita kasih lihat contoh bahwa pekerja-pekerja di farming yang living itu sikap positif itu sangat penting, karena menurut Gary energi dari tubuh kita mempengaruhi energi tanaman. Ya, kalau kita happy, tanamannya happy, sehingga kualitas essential oils-nya akan lebih baik juga. Saya pernah dengar cerita dari Luana, upline saya. Dia cerita bahwa Gary itu pernah cerita ada farm workers yang berantem. Dia langsung pergi jangan di sini, udah kayak tenang. Karena kalau kalian berantem di tengah farm, bisa-bisa nih tanamannya ke efek, nanti produksi essential oils-nya nggak sebanyak dan sebagus biasa ya. Jadi kita contohnya mereka sambil lagi trimming pohon, mereka dengerin musik happy gitu kan. Jadi positivity itu memberi energi positif terhadap tanamannya juga. Oke, step ketiga distilasi. Ini kan mungkin saya jelasin lagi ya, siapa tahu ada yang belum familiar dengan proses distilasi. Jadi air dipanaskan, ya, temperaturnya, waktu berapa lama distilasi, juga tekanan uap yang nanti akan dari water heater-nya naik melewati apa yang lagi mau didistilasi. Misalnya kalau hilang-hilangnya bunga, kalau misalnya Palo Santo itu kayu gitu kan ya. Nah, saat uap ini naik, dia akan membuat essential oil-nya juga menguap dan naik. Habis itu dimasukin ke kondenser untuk mendinginkan kembali sehingga dia berubah jadi cairan lagi, tapi nanti akan terpisahkan essential oil-nya. Oil kan ngambang, sementara airnya di bawah. Airnya ini di bawah, floral water. Di farm-farm tertentu suka dipakai untuk kalau mau berendam gitu kan ya, atau kadang dipakai juga untuk aktivitas di farm. Nah, contoh nih, dari ukuran cookernya itu tempat barang-barang tempat tanaman yang mau didistilasi itu dimasukin, ukurannya aja menentukan loh teman-teman. Jadi contohnya kayak tadi saya bilang di Highland Flats Farm itu di chamber atau cooker yang terbesar 21.000 liter. Kenapa? Di situ kan kayu ya, kayu walaupun kayunya dipotong-potong jadi wood chips, tapi tetap aja mereka makin besar kan makin banyak yang bisa dimasukkan wood chips ke dalam situ. Kalau di Mona Farm ada yang 12.000 liter dan 6.500 liter nih yang ada foto saya. Nah, yang menarik di Ekuador ada nih cookernya yang kecil kayak gini. Ya kira-kira setinggi saya lah ya, orang ini pasti lebih tinggi dari saya.
dan kecil. Kenapa? Karena mereka menemukan bahwa kalau hilang-hilang dimasukin kan kita mikirnya gini, ya udah supaya jadi oilnya banyak masukin aja nih ke dalam cooker yang gede biar sekalian sekali distilasi langsung keluar banyak. Ternyata hilang-hilang itu kalau dimasukin ditumpuk terlalu banyak jadi banyak, nggak keluar essential oils-nya yang banyak dan kualitasnya juga berkurang kualitas oilnya. Jadi mereka menemukan, oh berarti nggak boleh terlalu banyak. Dibuatinlah tuh cookernya yang kecil, khusus buat hilang-hilang, dan Palo Santo juga di distilnya di situ. Ya, jadi sampai hal kayak gitu dipikirin. Contoh lagi, desain kondensor. Kondensor setelah essential oils-nya dipanasin dan keluar nih dari cooker, terus kan dia didinginkan dalam kondensor. Gary yang menemukan bahwa kalau kondensornya tegak lurus ke bawah, ternyata tuh suka ada yang nyangkut. Jadi dia buat jadi miring ya, miring kayak gini supaya maksimal tuh flow-nya dari oilnya sehingga hasilnya juga maksimal. Oke, terus kapan sih harus didistilasi ya? Ini kalau kita lihat Dorado Azul langsung setelah dipotong. Ada yang 5 hari setelah dipotong. Kalau Palo Santo, kayak ini nih yang saya lihat sendiri di Ekuador, dia tuh bukan diambil dari pohon yang masih hidup ya. Jadi pohonnya harus sudah mati, terus 3-5 tahun setelah dia mati baru bisa didistilasi. Itu baru hasilnya optimal, maksimal, dan terbaik gitu ya. Nah, jadi kalau kita play ke farm yang living, ini di Ekuador nih, di Finca Botanica, kita suka lihat ada tanaman lagi dikeringin, ya. Kenapa? Karena dia belum saat yang optimal, terbaik untuk didistilasi. Jadi dipikirin sampai segitu-gitunya. Ups, aduh, maaf teman-teman, ada sedikit salah. Oke, kita juga harus tahu bahwa walaupun kita mendistilasi jumlah essential oil yang sama, hasilnya tuh akan beda-beda, ya. Contohnya nih yang tengah tadi Melissa, dari berapa puluh ribu liter tanaman yang keluar hanya sedikit. Ini yang sebelah kiri nih hilang-hilang. Dari yang tadi cooker yang kecil itu dia keluarnya deras dan cukup banyak. Yang sebelah kanan ini juniper, agak lebih banyak ya. Contoh nih, contoh difference of yield ya. 5 ton oregano menghasilkan 2-4 liter essential oil. Ya. Tapi 2 ton Palo Santo bisa menghasilkan 100 liter essential oil. Ya. Jadi Palo Santo itu jauh lebih banyak yield-nya. Tapi kita harus ingat, Palo Santo itu susah dapatnya kan, harus nunggu 3-5 tahun setelah tanamannya udah mati. Ya, setelah maksudnya udah roboh gitu. Baru kayunya rich with essential oils. Jadi ya plus minus, dan tentunya sulit gampangnya mendapatkan essential oil itu menentukan harga juga, mempengaruhi harga. Oke, jadi kita sampai ke step keempat, tes. Sekarang udah ada yang namanya di Gary Young Research Institute, lokasinya di headquarters-nya yang Living. Saya juga waktu itu sempat berkunjung ke sana tahun 2019 saat pergi ke convention di Utah. Dan jadi di sini sudah tersentralisasi gitu. Research-nya untuk research tentang kualitas essential oils-nya, research untuk produk-produk baru yang Living, ya, dan testing tentang tingkat keawetan dari produk, kayak gitu-gitu, itu semua dilakukan secara tersentralisasi di headquarters. Nah, contoh lagi nih dari testing, kan tadi saya bilang ya, kapan tanaman dipanen, kapan dia didistilasi, itu tuh sangat tergantung dari
tingkat glukosa di tanaman itu akan membantu menentukan, oh ini akan hasilnya akan terbaik, ini hasilnya akan kurang baik, kurang banyak, kurang kualitas gitu. Jadi salah satu langkah yang dilakukan secara berulang-ulang pada saat sebelum panen maupun sebelum distilasi adalah Brix testing ini. Ini bukan saya yang foto ya, ini ngambil dari buku. Nah, ini untuk tes tingkat glukosa di tanaman ya. Jadi dia di press sampai keluar sedikit cairannya, terus dilihat tingkat glukosanya ya. Karena kalau misalnya nggak pada saat yang tepat dipanen atau didistilasi, nanti ya kurang oke gitu hasilnya. Ini contoh-contohnya ya. Lavender, dia harus setelah dipotong dibiarin di bawah shade selama 62 jam, baru dia didistilasi. Terus hasil optimal kalau Brix-nya 24. Nah, itu lavender di St. Mary's. Tapi lavender yang di Mona, karena cuacanya agak beda, jadi dia cuma perlu dalam teduh dikeringkan selama 48 jam. Terus Brix test yang dilakukan standarnya 28. Dan seterusnya ya. Jadi ini semua diketahui dari gimana sih? Tentunya mereka suka tes. Nah, salah satu yang mereka lakukan adalah bahkan saat mereka Brix test itu, mereka ambil sebagian, terus mereka distilasi pakai model yang kecil, terus mereka cek pakai gas kromatografi ya untuk cek konstituennya. Oh, ini bagus. Jadi semua data-data itu ada supaya mereka tahu kapan yang terbaik untuk melakukan panen maupun distilasi. Ini mungkin videonya nanti di-share sama Bu Lisa aja ya. Cuman ini saya mau kasih lihat ini di Highlands Flat Farm. Ya, jadi di semua farm yang living itu kan tadi saya bilang tersentralisasi ya di Garyang Research Institute untuk melakukan riset yang mendalam. Tapi di setiap farm yang living itu ada fasilitas untuk testing, untuk melakukan tes-tes kayak yang tadi saya bilang. Oh ini kita tes dulu tanamannya, oh konstituennya gimana. Jadi yang pasti dilakukan adalah si gas kromatografi mass spectrometry ini untuk menganalisa profil kimia essential oils. Jadi bisa dilihat, ini kan contoh nih yang digambar yang di layar di bawah, itu tuh setiap ada yang naik di grafiknya itu adalah salah satu komponen essential oil komponen yang ada dalam essential oil itu. Ya. Jadi dia nanti biar kalau mau lihat videonya, tapi kira-kira jadi dia dialirin lewat tube-nya itu, dimasukin ke oven untuk dipanasin, kan yang terjadi adalah dia menguap. Nah, yang akan menguap lebih dulu adalah molekul-molekul yang ringan, ya. Dan itu udah ada standarnya. Pas menit keberapa si molekul ini akan keluar, molekul ini akan keluar, molekul ini akan keluar. Jadi mereka bisa tahu pas menit keberapa, oh pasti si ini. Terus detik keberapa atau menit keberapa pasti si ini. Dan kalau itu nggak muncul, itu bisa mulai dipertanyakan, loh ini essential oil-nya sebenarnya kualitasnya gimana sih, gitu. Mungkin Bu Lisa saya stop share terus bisa Kita mulai share ya teman-teman bagaimana sih GCMS yang bukan hanya terjadi di head office yang living, tapi di setiap farm pun itu sudah ada. Silakan. This is one we don't use anymore, so I'll hand it around. You guys can check it out. It's flexible and it's a little hollow. It's a tube, right? So the oil gets put in there, and in the oven there it heats up. Now as it heats up, the lightest molecules accept the energy in a way that makes them move faster than the heavier molecules, right? So the lighter molecules get to the end first, heavier get last. So when it gets to the end, there's a little detector that basically burns all the molecules coming through and measures how much mass was there and what time it got there. So we know when and how much. And it does that with molecules. A certain type of molecule will always travel that distance at the same rate every time. So it reaches the end at the same time every time. The only reason it works. It's the reason this instrument costs so much. You can do this in a lot of different ways, but it would be really hard to track. So once it gets to the end, it produces a report. And the reports come out looking like this. Here's mine. There's longer versions. I don't need a longer version for this. So you see it in two graphs, which we'll get into why we have two graphs, not just one. Later in all these numbers. And so yeah, what time it came out and how much material it was. And I'll come over here to this big one and kind of show you how we work through it. Saya kembalikan ke Bu Lisa, silahkan.
Ibu masih masih di mute? Oke, sorry, ada masalah dengan unmute. Oke, jadi kayak tadi saya bilang ya, itu testingnya benar-benar di setiap farm yang living itu dilakukan untuk memastikan ini kualitasnya gimana. Nah, baru nanti dia dikirim, ini baru step terakhir nih, di seal, dikirim ke Spanish Forks warehouse yang living, di mana di situ ada proses bottling atau dimasukkan ke dalam botol-botol. Ini saya maaf ya, ini ada whole balsam fir, ini NFR sekarang kalau di Indonesia namanya apa tadi, Grand Fir ya kalau nggak salah sekarang. Grand Fir. Nah, ini jadi ini drum-drum dari yang tadi saya kasih tunjuk ya, di contoh di Highlands Flat, di bawah ini adalah di warehouse-nya yang living itu, ada juga bottling facility-nya, tapi kita nggak boleh ngasih foto ataupun videoin. Ya. Jadi di situ kita bisa lihat sendiri proses bottlingnya, tapi nggak boleh di foto atau di videoin. Nah, jadi benar-benar teman-teman, dari biji, cara dia ditanam, cara dia dipanen, cara dia didistilasi, cara dites sampai dia menjadi botol yang kita terima di tangan kita, itu melalui proses yang panjang, yang penuh cinta. Ya. Jadi pesan saya adalah kita harus ingat berapa banyak kerja keras dan cinta yang telah dicurahkan ke dalam sebotol essential oil sampai kita bisa terima. Jadi layaknya kita sangat menghargai essential oils ini, dan juga jangan malu untuk berbagi kebaikan seed to seal yang living essential oils. Teman-teman yuk semangat, kalau yang belum menjalankan bisnis, ayo kita jalanin bisnis supaya bisa jalan-jalan dan bisa lompat di semua farm yang living yang ada. Terima kasih Bu Lisa, saya serahkan kembali waktunya. Kayaknya saya langsung ngebayangin ya Bu, bisa benar-benar ngejalanin beberapa farm seperti Bu Lisa, karena saya baru berkunjung ke satu farm yang living, yaitu di Mona, Utah. Itu pun saya sudah terkagum-kagum luar biasa. Dua farm, saya berkunjung ke dua farm, satu lagi bukan di Mona, Utah, tetap di Utah, tapi di Sky Rider Wilderness. Nah, itu pun benar di Tabiona, betul Kakak, di Tabiona. Dan itu pun saya bisa terkagum-kagum luar biasa. Saya setuju dengan Bu Lisa, untuk teman-teman mungkin yang sekarang mungkin baru berangkat nanti ke Kroasia, atau yang berikutnya ada Silver Retreat, Gold Retreat, Platinum Retreat, itu amat sangat disayangkan kalau teman-teman tidak bisa mendapatkan itu. Karena itu benar-benar eye opener untuk teman-teman bisa melihat bahwa ini sebenarnya bukanlah sebotol essential oil, tapi ini sebenarnya adalah sebotol cinta dari yang living untuk Anda semua. Gitu. Oke, sekarang saya boleh tanya, kalau teman-teman ada pertanyaan, saya akan pilih 3 orang yang mau bertanya. Saya akan pilihkan pertanyaannya untuk kemudian akan dijawab oleh Bu Lisa. Atau mungkin teman-teman tidak ada pertanyaan, hanya ingin berdoa dan berharap gitu ya, bisa ke beberapa farm seperti Bu Lisa, itu juga boleh. Karena saya juga pengen banget kayak Bu Lisa tuh. Jagoannya sih sebenarnya ada nih di sini tuh, Bu Marini tuh, dia udah ke banyak banget farm. Oh, sama Lisa Wijaya juga ya udah banyak ya. Iya. Bu Mel juga ya, Bu Melisa juga ya. Mel juga nih udah ke Gindagung. Gimana sih bilangnya? Cikiti juga ada nih di sini nih. Cikiti juga udah sampai ke ini juga ya, Bukit ya. Udah apa namanya? Udah sampai ke Ekuador juga kan ya, Bukit ya. Melompat tuh, semuanya pengen banget melompat-lompat ke farmnya ya, El. Pasti eye opener banget sih teman-teman, itu benar-benar bikin kita kagum luar biasa sih, karena seperti yang tadi Bu Lisa cerita, the details, kalau kata Bu Vero ya, the devil is in the details, dan details ya yang living itu luar biasa diperhatikan gitu. Oke, mungkin kalau mau ada yang bertanya, mungkin ada dari Bu Anastasia ya. Kakak Bu Lisa, ini dari Bu Anastasia. Bu Anastasia tadi saya lihat bertanya. Suhu ya kalau nggak salah. Iya, suhu di sana gimana ya Bu? Tadi pas lihat video nanam lavender kok nggak pakai jaket gitu. Waktu kita ke ke St. Mary's Farm itu Gold Retreat kalau nggak salah bulan Agustus itu lagi
panas luar biasa di sana, bahkan sampai forest fires waktu itu. Jadi sampai ada kebakaran hutan saking panasnya. Jadi emang lagi panas banget, jadi emang cuaca yang pas banget untuk bercelana pendek dan Betul. kaos. Betul. Jadi tergantung kapan kita berkunjung ya, Bu Lisa. Iya, oke. Saya lanjutkan ya. Jadi waktu saya berkunjung ke Tabiona pun pada waktu itu kebetulan lagi winter. Jadi saya menggunakan jaket berlapis-lapis karena kebetulan waktu itu winter. Jadi tergantung kapan kita berkunjung ke farmnya. Semua di sini berharap loh Bu Lisa bisa berkunjung ke semua farmnya ya El. Seneng banget sih pastinya kalau bisa kayak Bu Lisa, kayak lo. Bisa kayak Bu Marini, Bu Lisa, Bu Melisa, ini Bu Kitty. Ini pasti bahagia sekali bisa ke sana. Lalu ada pertanyaan lagi kah teman-teman sekalian? Oh, setahun berapa kali ya yang Living mengajak para leader tur ke kebunnya? Dari pengalaman Bu Lisa? Oke, jadi yang pasti ini barring COVID ya, maksudnya tidak kalau kita nganggap lagi bukan suasana COVID, setiap tahun tuh akan ada silver retreat. Itu kalau kita sudah 3 bulan berturut-turut mencapai rank silver, nanti kita akan diundang untuk pergi ke silver retreat. Berikutnya ada gold. Silver retreat itu biasa di Mona, tapi tahun ini ada special offer untuk bisa ke Kroasia. Sayangnya saya terlalu banyak mikir, akhirnya saya nggak jadi ikutan. Di Kroasia kita tanaman utamanya apa Bu Lisa? Helichrysum. Kebetulan saya baru habis ke Kroasia, jadi yang kayak mikir-mikir ngapain ke Kroasia lagi, tapi kok kayaknya mikir ya waktu itu nggak ke farm ya, but anyway, jadi gagal untuk lompat di farm Kroasia. But itu biasanya di Mona, Silver Retreat. Terus Gold Retreat itu juga kalau sudah 3 bulan berturut-turut kita Gold, kita ke Gold Retreat di St. Mary's Farm, Idaho, dan kalau ke sana biasanya orang suka sekalian nyewa mobil, jalan sendiri pergi ke Highlands Flat itu karena dekat. Terus kalau sudah platinum 3 bulan berturut-turut diundang 2 orang, makanya biasa perginya suami istri lah ya atau ngajak teman gitu untuk ke Ekuador untuk melihat farm yang di Ekuador. Jadi semua yang tadi saya cerita saya pergi itu atas undangan yang Living gitu. Jadi gratis teman-teman loh. Tapi yang Living itu benar-benar open door policy. Jadi seandainya kita kebetulan lagi ada di mana, misalnya kita lagi di Amerika, kita pengen pergi ke Mona Farm, kita bisa untuk pergi. Kayaknya sih ada website-nya ya, di mana kita bisa daftar kalau nggak salah ya Bu Lisa. Tapi saya nggak tahu polisinya selama masa COVID ya. Tapi kalau misalnya lagi nggak COVID, itu biasanya you can register and go to visit it anytime karena open door policy. Bu, muted Bu. Oke, sorry. Sudah terjawab ya teman-teman. Memang tergantung pencapaian kita. Itu kenapa tadi Bu Lisa mengencourage kita untuk mulai mengembangkan bisnis kita di Young Living. Karena dengan demikian kita bisa langsung berkunjung secara gratis ke farm-farm Young Living tadi. Karena bedanya kalau kita sendiri, ada kemungkinan tidak akan ada turnya ya Bu Lisa ya. Betul. Tapi kalau kita ikut dalam Silver Retreat, Gold Retreat, lalu Platinum Retreat, mereka akan menyediakan tour di mana mereka akan benar-benar menjelaskan proses situsil yang terjadi di farm tersebut. Jadi sangat bermakna ketika kita pergi dan kita mengerti situsil yang ada di setiap farm yang berbeda-beda gitu ya. Bahkan perlakuannya berbeda. Kalau tadi teman-teman lihat lavender di Mona Farm dengan lavender di St. Mary's Farm, dua-duanya tanamannya lavender. Tapi perlakuannya akan berbeda. Kenapa? Karena alam dan geografinya juga berbeda. Sedemikian ketat dan sedemikian detailnya situsil Young Living untuk menghantarkan cintanya Bapak Gary kepada teman-teman semua. Oke, ada lagi kah yang ingin dipertanyakan teman-teman? Sepertinya sih kalau saya... Bu, satu lagi, kalau udah Diamond tiap tahun diundang. Oh, iya. Nggak, Itu sih luar biasa ya teman-teman. Makanya Bu Lisa benar-benar mengencourage supaya kita benar-benar melihat sendiri. Karena jarang-jarang juga sih kita benar-benar diundang ke, ini kan bukan pabriknya malahan ya, benar-benar dari seatnya kita bisa melihat sendiri prosesnya di Young Living. Supaya teman-teman bisa melihat kalau para leader ini benar-benar
bukan mempromosikan lah ya, kami sangat men-encourage kita untuk menggunakan bahan sharing, itu bukan main-main sih, karena memang situasinya ketat sekali, dan sebotol ini yang tadi saya bilang, ini bukan essential oil sebenarnya, ini sebotol cinta dari Young Living loh untuk Anda gitu ya. Ini seriusan gitu, produknya dibuat dengan sedemikian detailnya. Oke. Masih adakah pertanyaan lainnya teman-teman? Kalau saya dari tadi sih sudah terpana ya dengan penjelasan Bu Lise. Itu memang itu yang sebenar-benarnya dilakukan oleh Young Living. Dan kalau tadi Bu Lisa udah cerita tentang tentang lab kita, itu juga peralatan yang ada di sana tuh tidak murah sih sebenarnya. Nanti teman-teman bisa lihat deh di videonya Bapak Mike Byuk, itu amat sangat nggak murah untuk bisa mendapatkan peralatan secanggih itu, dan itu bukan hanya dimiliki di headquarters kita loh, di setiap farm kita juga ada. Karena GCMS itu benar-benar suatu alat yang sangat accurate untuk melihat komponen-komponen yang ada di setiap cairan yang dimasukkan ke sana. Bahkan saya kuliah itu waktu saya kuliah ya, waktu praktek untuk bisa kita GCMS, kalau kita misalnya lagi ekstraksi satu tanaman dan kita mau menggunakan GCMS, kita itu daftarnya itu harus lama karena nggak boleh banyak mahasiswa yang menggunakan, saking itu memang mahalnya, jadi mereka nggak ngizinin semuanya. Hanya mahasiswa tingkat tertentu yang boleh menggunakan GCMS, dan itu harus daftar lama banget. Itu zamannya saya kuliah dulu ya, jadi memang udah kebayang banget ya teman-teman. GCMS itu bukan alat analisa yang murah, dan di Young Living bukan cuma satu, kita punya di farm-farming juga ada gitu ya Bu Lisa ya. Dan Bu Lisa lihat sendiri ya. Iya, dan ada beberapa alat testing yang cuman Young Living satu-satunya essential oils company yang punya, karena mereka segitu mau detailnya untuk memastikan. Jadi saya lupa alatnya apa, tapi saya ingat Michael Buch pernah bilang bahwa alat itu bisa mendeteksi, misalnya ada kolam ukuran Olimpik ya, kolam renang ukuran Olimpik, di dalamnya ada satu tetes bahan yang nggak natural ya, atau sesuatu kotoran atau apa, itu bisa mendeteksi tuh perbandingan satu tetes dibandingin satu kolam renang ukuran Olimpik, saking canggihnya alatnya gitu kan. Saking mereka nggak mau gitu loh ada essential oils yang adulterated atau yang memiliki bahan-bahan yang tidak natural. Iya. Itu kenapa kita selalu bilang ini adalah bahannya natural semua di dalamnya, benar-benar murni. Bukan main-main sih, karena memang sudah melewati uji tadi, makanya kita benar-benar yakin ini nggak ada bahan sintetik di dalamnya teman-teman. Sama sekali nggak ada, karena sudah melewati pengujian yang tadi. Oke, kalau memang sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya akan memberikan kesempatan untuk teman-teman memberikan acknowledgement kepada Bu Lise yang sudah memberikan sharing yang sangat luar biasa, sehingga Bu Lise juga bisa mengerti betapa berharganya sharing yang beliau berikan kepada kita dan betapa bermanfaatnya sharing yang beliau berikan kepada kita. Sebelum saya tutup, teman-teman boleh tulis di kolom chat ucapan terima kasih atau ucapan apa untuk yang bisa kita berikan kepada Bu Lise untuk siang hari ini. Bu, keren banget ya penjelasannya ya. Thank you semua teman-teman. Thank you sudah mau menyediakan waktu untuk mendengarkan cerita saya. Yuk semua semangat supaya semua punya cerita jalan-jalan ke farm, supaya bisa di-share sama satu organisasi, all your members. Setuju Bu. Bahkan bisa di-sharingkan kepada orang-orang terdekat kita gitu ya, kepada keluarga kita. Jadi ketika kita berbagi cerita, itu bukan hanyalah sekedar cerita, tapi pengalaman pribadi yang benar-benar nyata, betapa kita mencintai essential oil Young Living, betapa kita bisa mengenal manfaatnya dan ingin membagikannya kepada orang-orang terdekat kita. Situsil di Young Living bukanlah sebuah kata-kata, Situsil bagi kami adalah sebuah komitmen untuk mempersembahkan cinta kami dalam bentuk essential oil kepada Anda semua. Terima kasih teman-teman untuk perhatiannya. Terima kasih Bu Lise. Saya mewakili manajemen Young Living Indonesia mengucapkan terima kasih banyak untuk Bu Lise dan ceritanya dan sharingnya yang sangat bermanfaat dan luar biasa. Saya pun mengucapkan terima kasih untuk waktu teman-teman semua di siang hari ini. Kita akan ketemu lagi di training-training Young Living Indonesia berikutnya. Bye. Thank you everyone. Bye.